Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Ibu dosen pembimbing, hari ini saya akan sedikit bercerita atau sedikit mengulas di materi pendidikan Pancasila. Saya akan membahas tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia dari masa ke masa. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tri Irmawati, nomor induk mahasiswa 857955344 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkembangan Pancasila dapat ditinjau melalui beberapa periode penting, yaitu pada masa awal kemerdekaan, kemudian pada masa Republik Indonesia Serikat atau lebih terkenal dengan RIS, kemudian masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan juga masa reformasi. Pada masa awal kemerdekaan, yaitu sejak tahun 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya Pancasila ini merupakan hasil pemikiran dan juga kompromi dari pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI dan juga sidang PPKI. Nah, tokoh-tokoh seperti Soekarno-Hatta, Muhammad Yamin, dan juga masih banyak lagi tokoh nasional lainnya berusaha merumuskan dasar negara yang mampu mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia. Dalam periode ini, Pancasila juga diposisikan sebagai alat pemersatu bangsa di tengah ancaman disintegrasi dan juga upaya penjajahan kembali oleh Belanda. Nah, pemberontakan dalam negeri dan juga tantangan membangun pemerintahan baru. Dalam konteks tersebut, Pancasila berfungsi sebagai identitas nasional dan juga sumber semangat perjuangan mempertahankan NKRI. Selanjutnya, perkembangan Pancasila memasuki masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 hingga 1950. Periode ini muncul sebagai hasil konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda. Dalam sistem Republik Indonesia Serikat, Indonesia berbentuk negara federal yang terdiri atas beberapa negara bagian. Lalu selanjutnya memasuki era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Perkembangan Pancasila mengalami perubahan yang sangat signifikan. Setelah dekret Presiden 5 Juli 1959, Soekarno memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin. Namun dalam prakteknya, demokrasi terpimpin ini cenderung mengarah pada sentralisasi kekuasaan. Jadi peran presiden ini menjadi sangat dominan, sementara lembaga-lembaga demokrasi tidak berjalan secara seimbang. Kebebasan politik mulai terbatas dan terjadi konflik ideologi yang tajam, terutama dengan semakin kuatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia atau yang sering kita dengar dengan nama PKI. Selanjutnya pada masa Orde Baru, yaitu di tahun 1966 hingga 1999, Pancasila ditempatkan sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan Soeharto menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi satu-satunya ideologi nasional untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah munculnya paham komunisme. Secara formal, Pancasila pada masa Orde Baru dijadikan landasan pembangunan nasional. Namun, di balik keberhasilan tersebut muncul kritik bahwa Pancasila pada masa Orde Baru ini sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Akibatnya muncul kesan bahwa Pancasila tidak lagi dipahami sebagai nilai filosofi yang hidup dalam masyarakat, melainkan sebagai alat politik negara. Lalu pada era reformasi, perkembangan Pancasila memasuki babak baru yang lebih demokratis. Ini terjadi pada tahun 1998 setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto. Indonesia melakukan perubahan besar dalam sistem politik dan juga ketatanegaraan. Reformasi menekankan demokrasi, keterbukaan, penegakan hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat. Era reformasi memberikan ruang lebih luas bagi demokrasi dan partisipasi masyarakat. Namun di sisi lain, tantangan terhadap Pancasila juga semakin kompleks.
globalisasi, radikalisme, intoleransi, politik identitas, hoax, dan polarisasi sosial menjadi tantangan baru dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Nah, secara keseluruhan, perkembangan Pancasila dari masa ke masa menunjukkan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. Pada masa Republik Indonesia Serikat, Pancasila menjadi semangat integrasi nasional. Lalu pada masa demokrasi terpimpin, Pancasila digunakan sebagai ideologi revolusi. Setelah itu, pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal pembangunan nasional. Sedangkan yang terakhir, pada masa reformasi, Pancasila dikembangkan sebagai dasar demokrasi dan nilai kebangsaan yang saling atau yang lebih terbuka. Dengan demikian, Pancasila harus terus dijaga sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan sumber nilai dalam menghadapi perkembangan zaman. Generasi muda memiliki peran penting untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila melalui sikap toleransi, persatuan, gotong royong, serta penghormatan terhadap demokrasi dan kemanusiaan. Terima kasih, banyak sekali kekurangan yang saya lakukan dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.